Bab 1544. Tidak perlu tes darah. Kali ini, Daniel panik dan buru-buru menghentikan Tracy. Namun, Tracy telah mematikan teleponnya. Lalu dengan wajah datar mengumumkan, Lily akan segera datang. Seharusnya sebentar lagi juga sampai. Suamiku, dari awal aku sudah menyuruhmu ke dokter kalau sakit. Kalau perlu tes darah, kita harus tes darah. Kita perlu mengetahui jelas apa penyakitnya supaya bisa diobati. Aku tidak sakit. Daniel buru-buru menjelaskan. Tidak perlu tes darah. Kenapa tidak perlu? Tracy mengangkat alisnya. Semua orang tadi menuduhku telah meracunimu. Bahkan menuduh keluargaku meracunimu dengan bisa ular. Tapi kamu sama sekali tidak menanggapi. Sudahlah. Tracy tidak menghiraukan Daniel. Ia malah mengangkat ponselnya. Lalu bertanya dengan senyum berseri-seri. Kamu masih ingin apa lagi? Semua orang sudah menyuruh seperti itu. Aku hanya melakukannya sesuai permintaan. Kali ini, para direktur pun termangu-mangu. Tidak tahu apa isi pikiran Tracy. Aku tahu. Cody menunjuk Tracy dan berkata dengan berapi-api. Ia pasti telah menyogok Lily. Pasti. Seharusnya tidak mungkin. Lily adalah dokter pribadi Presdir Daniel. Seorang petinggi muda berkata pelan. Iya, Thomas dan Ryan adalah orang-orang kepercayaan Presdir Daniel. Mungkin Tracy menggunakan cara lain untuk mengancam Lily. Pokoknya, Lily pasti orang suruhan Tracy. Sehingga ia bisa berani melakukan semua ini. Ini juga bukan mustahil. Yang lain mulai bimbang. Siapa yang dapat membaca pikiran seseorang? Ganti rumah sakit lain. Minta petugas rumah sakit Prima datang. Usul seorang direktur senior yang lain. Rumah sakit Prima didirikan ketika Tuan Besar masih hidup, sehingga seluruh pegawai rumah sakit itu adalah bawahan Tuan Besar. Pasti tidak akan bermasalah. Baik, aku akan menghubungi petugas rumah sakit untuk datang ke sini. Cepatlah. Semua orang pun segera hanyut dalam kesibukan masing-masing. Ada yang pergi menghubungi rumah sakit Prima. Ada yang menghubungi tim keamanan. Ada yang menghalangi Lily dan tidak membiarkannya masuk, serta ada yang meminta pihak kepolisian untuk datang. Dalam seketika, para direktur ini seolah-olah menjadi penegak keadilan. Semuanya ingin melindungi Presdir Daniel dan berusaha menghalau Tracy sang penjahat, demi menegakkan keadilan bagi keluarga Wollens. Namun Tracy tetap tenang, tidak mempedulikan apapun yang mereka lakukan. Sebaliknya, Daniel kembali panik. Jangan panggil dokter. Jangan panggil dokter manapun. Aku sama sekali tidak sakit. Semua orang pun kebingungan melihat responsnya itu. Tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya tetap diperiksa, agar lebih tenang. Tracy menatapnya dengan lembut. Kalau tidak, semua orang mengira aku meracunimu dan mengendalikanmu. Reputasiku akan tercoreng selamanya. Kali ini, Daniel hanya dapat berdiam tak berdaya. Terlebih lagi, ia harus menderita ditusuk jarum untuk melakukan pengambilan darah, serta menjalani berbagai macam pemeriksaan laboratorium. Intinya, setelah hasil akhirnya keluar, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menyangkal semua ini. Sebaiknya Presdir Daniel diperiksa sebentar. Kali ini, Direktur Tony yang sedari tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Seandainya terbukti tidak ada masalah, anggap saja ini sebagai cek kesehatan rutin biasa. Bukan masalah besar. Direktur Tony yang terus mengamati keadaan sejak tadi, menyadari ada keanehan pada perilaku Daniel. Ia begitu siap dalam menghadapi media hari ini. Namun saat ini perilakunya terlihat bertolak belakang. Karena ia dengan jelas mengetahui bahwa Daniel yang sebenarnya memang diracuni, bahkan sekarang berada dalam kondisi kritis. Memang tidak aneh jika Daniel menolak untuk melakukan pemeriksaan karena tidak ingin orang-orang mengetahui masalah penyakitnya. Namun, saat ini reaksinya begitu janggal. Seluruh tingkah lakunya benar-benar terlihat aneh. Sehingga Direktur Tony pun memaksanya melakukan pemeriksaan laboratorium. Benar, Direktur Tony pun sudah berkata seperti ini. Sebaiknya diperiksa saja. Beberapa direktur lainnya menambahkan, tentu saja. Kita tidak mungkin menyebarkan kondisi kesehatanmu ke dunia luar. Bagaimanapun hasilnya, tidak akan dipublikasikan. Aku sarankan sebaiknya cukup aku, Paman Sanjaya, Cody,
Direktur Gilang dan Direktur Timothy berlima saja yang mengawasi pemeriksaan itu. Direktur Tony menyarankan rencananya. Bab 1545. Setuju, setuju. Semua orang satu persatu memberi suara. Dengan begini, tidak ada alasan lagi bagi Daniel untuk menolak mereka. Saat itu juga, keringat dingin bercucuran dari keningnya. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi mereka. Dan hanya dapat berkata, "Aku ke kamar kecil sebentar. Aku akan menemanimu, Presdir." Cody menawarkan diri untuk menemaninya. Daniel bersembunyi dalam kamar mandi. Diam-diam mematikan suara ponselnya. Lalu mengirimkan sebuah pesan. Sejak awal, penerima pesan itu sepertinya sudah mengetahui akan terjadi situasi seperti ini. Ia pun segera membalas pesannya. Mata Daniel segera berkilat setelah membaca pesan itu. Seolah-olah telah menemukan pencerahan. Ia segera menghapus pesannya. Lalu keluar mencuci tangannya. Perangainya pun berubah. Presdir Daniel, jangan khawatir. Ada kami di sini. Wanita itu tidak akan bisa menyakitimu. Cody menyodorkannya selembar tisu untuk mengeringkan tangannya. Ia terus berusaha mengambil hati Daniel. Jangan khawatir. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku pasti akan terus mendukungmu. Ekspresi Daniel terlihat dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah menuju ruang rapat. Cody bergegas mengikutinya di belakang. Dengan hati-hati bertanya, "Presdir Daniel, kenapa? Apa telah terjadi sesuatu? Apa ada yang bisa kubantu?" Daniel mengabaikannya dan bergegas memasuki ruang rapat. Saat itu, semua orang sudah duduk di bangku masing-masing dan terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing sedang berdiskusi dengan pelan. Tracy duduk di sebelah kursi Presdir, dengan santai meneguk kopinya. Melihat kedatangan Daniel, seluruh orang pun segera bangkit berdiri menyambutnya. Namun, Daniel tiba-tiba menggebrak mejanya dengan keras dan meraung dengan marah. "Tracy, katakan padaku, apa 3 anak itu benar-benar anakku?" Tracy pun tercengang mendengar pertanyaan ini. Kepalanya terasa seperti meledak. Perasaannya langsung tidak enak. Sial. Setelah memperhitungkan semuanya, ia tidak terpikir mengenai masalah ini. Mata semua orang pun melebar dan terkejut. Mereka menatap Daniel, lalu kembali menatap Tracy. "Aku baru saja menerima pesan tanpa nama yang memberitahukan bahwa ketiga anak itu bukan anak-anakku, melainkan hasil hubunganmu dengan laki-laki lain." "Aku." Sekujur tubuh Daniel gemetar, wajahnya memucat, suaranya terisak. "Aku bisa memberimu semuanya. Baik saham, aset, bahkan kedudukan tertinggi keluarga Wollens. Semua yang kamu mau, bisa kuberikan untukmu. Karena aku mencintaimu. Terlebih lagi, karena ketiga anak-anak kita yang menggemaskan itu. Ketika aku menyadari penyakitku yang semakin parah, aku mulai mengalihkan seluruh milikku. Memindahkan seluruh hartaku menjadi milikmu. Aku berharap kamu dapat membantuku mengurusi grup Wollens, serta menjaga ketiga anak itu baik-baik. Setelah mereka besar nanti, seluruh aset ini pun akan menjadi milik mereka. Tapi, kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa?" Setelah mengatakan semuanya itu, Daniel pun berlinang air mata. Presdir Daniel yang sedari dulu selalu terlihat mengintimidasi, kali ini malah bertumpu pada meja untuk menopang tubuhnya yang bergetar. Air matanya terlihat hampir mengalir keluar. Penampilannya terlihat begitu menyedihkan, membuat semua orang khawatir menatapnya. "Tracy, kamu benar-benar keterlaluan." Para direktur dan petinggi perusahaan pun ikut merasa sakit hati, seolah-olah mereka sendiri yang dikhianati oleh Tracy. Hati mereka terbakar dengan amarah yang berapi-api. Mereka pun menuduhnya dengan histeris. "Kalau ketiga anak itu bukan anak Presdir, kamu benar-benar telah melakukan kejahatan besar." "Benar. Kejahatan yang sangat besar. Presdir Daniel begitu baik terhadapmu. Tega-teganya kamu melakukan semua ini kepadanya. Tracy, kamu benar-benar wanita beracun." Sekelompok orang itu bersahut-sahutan menyerang Tracy. Jari-jari mereka bahkan hampir menusuk wajahnya. Ucapan mereka begitu tajam, sepenuhnya telah kehilangan martabat dan kesopanan mereka. Tracy mengernyitkan alisnya, dengan dingin menatap Daniel. "Cukup." Paula berusaha melindungi Tracy, namun seorang petinggi perusahaan mendorongnya dengan marah. "Kalian, cukup." Akhirnya Direktur Tony pun angkat suara. Setelah mengatakannya,
Ia yang dipenuhi emosi segera mencengkeram dadanya. Tak hentinya terbatuk-batuk. Bab 1546. Semua orang pun akhirnya dapat tenang kembali. Saat ini, orang yang paling disegani mereka adalah Direktur Tony. Direktur Tony bukan hanya menyimpulkan, ia juga adil dalam menyelesaikan masalah, sehingga semua orang bersedia mendengarkannya. Kalian jangan asal percaya dengan rumor belaka. Masalah apapun dapat dibicarakan dengan baik-baik, baru dibuktikan kebenarannya. Direktur Tony masih merasa tidak nyaman. Ia berkata sambil memegangi dadanya. Matanya sekilas pada Tracy, berharap Tracy dapat memberikan jawaban yang rasional. Namun, sebelum Tracy dapat berbicara, Daniel mendahuluinya. Selagi petugas rumah sakit akan segera datang untuk melakukan tes darah, sekalian juga memeriksa DNA-ku dengan anak-anak. Setelah mengucapkan semua itu, semua orang pun menyetujuinya. Benar, benar. Diperiksa juga, jika memang terbukti tidak ada masalah, kami akan meminta maaf. Tapi, kalau ternyata dugaan itu benar, maka, kembalikan seluruh saham dan aset Presdir Daniel, dan segera tinggalkan keluarga Wollens. Cody menekankan kalimat terakhirnya. Benar, tinggalkan keluarga Wollens. Tinggalkan keluarga Wollens. Di bawah pimpinan Cody, semua orang pun mulai bersahut-sahutan meneriakinya. Tracy menatap Daniel dengan dingin. Ia bukan hanya tidak berusaha menghentikan semuanya, bahkan masih memandangnya dengan menantang. Plak, amarah Tracy meledak. Ia menamparnya dengan keras. Daniel pun tercengang. Saya sama sekali tidak menyangka Tracy berani menamparnya. Padahal, dia juga Daniel. Kamu. Semua orang pun terpana, hanya dapat termangu-mangu menatapnya. Dasar wanita gila. Cody bersama beberapa direktur muda lainnya berjalan mendekatinya, hendak memukul Tracy. Paula dan beberapa pengawal lainnya memaksa maju ke depan untuk menghalanginya. Dalam sekejap, suasana ruang rapat itu pun kembali kacau. Saat itu, Tracy hanya seperti seekor singa betina yang ganas. Api amarah terpancar di matanya. Kedua tangannya terkepal erat ingin mencekik Daniel. Berbagai macam rencana kotor serta tipu muslihat yang melingkarinya dapat dihadapinya dengan tenang. Namun, jika sudah menyangkut anaknya, ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Jangan berdebat. Jangan berdebat. Direktur Tony tak henti-hentinya berteriak untuk melerai mereka. Namun usahanya nihil. Pada saat itu juga, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pengawal masuk sambil mendorong sebuah kursi roda yang diduduki oleh Sanjaya. Paman Sanjaya, seorang penegak keadilan yang lain telah datang, bertabrakan dan berhenti sementara. Sekerumun orang itu melakukan rekonstruksi di sekitar Sanjaya. Syukurlah Paman Sanjaya datang ke sini. Apa Paman sudah mengetahui masalahnya? Saat ini, Presdir Daniel meragukan ketiga anak itu. Apa mereka benar-benar putranya? Jadi sekarang ingin melakukan pemeriksaan DNA. Ada beberapa orang yang mengutip Tracy, telah meracuni Presdir Daniel, sehingga membuat Presdir sakit parah. Kami telah memanggil petugas rumah sakit Prima untuk datang ke sini. Saya paham. Sanjaya memberi tanda agar mereka dapat diam. Lalu berkata pelan, saat masih dalam perjalanan tadi, aku sudah memahami permasalahannya. Kalau begitu, menurutku, Sanjaya menatap Daniel, lalu menghadap Tracy. Dengan tenang berkata, darah dan DNA dua-duanya harus diperiksa. Hati Tracy terasa hancur. Ia paham betul. Ia telah membuat kekeliruan. Meskipun sebelumnya ia telah mendapatkan kepercayaan Sanjaya dan Direktur Tony, namun mereka pasti tetap memilih untuk lebih berhati-hati mengurus segala hal yang berhubungan dengan garis keturunan keluarga Wollens. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui kalau Daniel yang ini palsu. Dikhawatirkan mereka tidak akan mempercayainya dalam situasi ini. Dasar, semua telah direncanakan dengan matang. Namun hal ini luput dari perhatiannya. Petugas rumah sakit Prima akan segera tiba. Sanjaya melanjutkan. Aku bersama Direktur Tony, Cody, Direktur Gilang dan Direktur Timothy berlima akan memeriksa pemeriksaan ini. Yang lainnya silahkan tunggu di sini. Baiklah, baiklah. Kami semua akan menuruti Paman Sanjaya. Semua orang menganggukkan kepala mereka. Nyonya muda tidak keberatan. Bukan. Sanjaya mengalihkan pandangannya ke arah Tracy.
Apa saat ini aku masih bisa menolak? Tracy dengan rumit menatap Sanjaya. Aku sungguh-sungguh mempercayaimu. Tapi, Sanjaya menutup matanya dan berkata pelan. Masalah garis keturunan grup Wollens adalah masalah besar. Saya tidak dapat mengecewakan almarhum Tuan Besar. Saat Tuan Besar masih hidup, kita sudah pernah sekali melakukan tes DNA. Tracy merasa begitu kesal. Ia juga menjadi saksinya. Bab 1547. Saat itu, Tuan Besar sendiri yang pergi memeriksanya. Aku tidak ikut mendampingi. Sanjaya tertunduk, lalu dengan serius berkata, selain itu, hanya Carlos yang diperiksa pada waktu itu. Charles dan Carla belum. Kalau begitu benar, pasti telah terjadi kekeliruan. Cody segera menyahuti, bisa jadi hasil tes waktu itu palsu. Tutup mulutmu. Tracy berteriak marah. Cody pun terkejut. Sebelum ia bereaksi, Sanjaya juga memarahinya. Bukan giliranmu untuk ikut membicarakan hal ini. Paman Sanjaya, cukup. Kali ini, Direktur Tony datang menghampirinya dan berkata, seperti yang dikatakan Paman Sanjaya tadi, hari ini tolong kalian semua beristirahat di sini. Setelah hasilnya keluar, baru bersama-sama membahas bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Baiklah, tidak masalah. Semua orang menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan anak-anak? Tracy bertanya dengan panik. Apa Paman sudah membawa mereka? Jangan khawatir, Sanjaya berkata pelan. Aku hanya memberitahu mereka kalau hari ini akan melakukan pemeriksaan. Mereka juga tidak mengetahui akan melakukan pemeriksaan apa. Saat ini mereka sedang berada di ruang bermain lantai 17. Sebentar lagi, aku bersama Direktur Tony akan mengantar dokter ke atas untuk mengambil darah anak-anak, baru turun ke bawah untuk mengambil darah Tuan Daniel. Tracy menutup matanya. Ia paham ia tidak dapat keluar dari situasi sulit ini. Saat itu juga, ada sekretaris yang masuk ke dalam untuk melaporkan para petugas medis dari rumah sakit Prima telah tiba. Tracy, kamu dan Presdir Daniel sebaiknya beristirahat di ruangan Presdir terlebih dahulu. Direktur Tony memperingatkan, kalian semua jaga Presdir dan Nyonya baik-baik. Baiklah, saat ini, meskipun Direktur Tony dan Sanjaya tetap mempercayai Tracy, namun urusan pekerjaan harus diprioritaskan. Demi alasan keamanan, mereka masih mengatur sekelompok orang untuk melindungi Daniel. Tracy kini telah kehilangan kendali atas situasi ini. Meski Daniel masih merasa gelisah, namun hatinya terasa tenang setelah mendapat dukungan orang-orang di belakangnya. Hanya saja, setelah wajahnya ditampar tadi, ia masih menyorot Tracy dengan penuh kemarahan. Nona Tracy, Paula menuangkan segelas air untuk Tracy. Ia membungkuk mendekatinya dan bertanya dengan pelan, sekarang bagaimana? Apa perlu kita membongkar kedok penipu itu? Diam, Tracy membentaknya dengan pelan. Paula menutup mulutnya. Tidak berani berkata-kata lagi. Tracy meneguk minumannya, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Naomi. Seandainya Naomi dapat menemukan Daniel yang sebenarnya bersama tabib dewa tepat pada waktunya, maka seluruh permasalahan ini dapat dengan mudah terselesaikan. Nona Tracy, setelah teleponnya tersambung, suara Naomi pun terdengar. Bagaimana? Tracy menelepon Naomi di depan Daniel, tidak berusaha menutupinya sedikit pun. Meskipun Daniel tidak dapat mendengar percakapannya, namun melihat sikap Tracy seperti itu, Daniel pun panik membayangkan kemungkinan Tracy memiliki rencana lain terhadap dirinya sendiri. Orang-orang sudah pergi. Saya telah bertemu dengan pemilik restoran dan beberapa pegawainya. Sekarang sedang diinterogasi. Naomi berbisik melaporkan. Berdasarkan petunjuk yang mereka berikan, kemungkinan besar staf bagian pembelian itu adalah tabib dewa. Karena 2 hari setelah kejadian kebakaran itu, ia segera melamar kerja di restoran sambil membawa sekantung plastik besar berwarna hitam. Kalau dipikir kembali, mungkin isi dalam kantung plastik itu adalah Presdir Daniel. Segera temukan orang itu, kata Tracy kalut. Sekarang situasi genting. Keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada hal ini. Apa yang telah terjadi? Naomi dapat merasakan ada yang tidak beres. Kamu tidak perlu mempedulikan masalah ini. Cukup cari saja orang itu secepat mungkin. Desak Tracy. Yah, aku paham. Naomi menganggukkan kepalanya. Saya telah menghubungi Kak Jeff untuk meminta bantuannya. Benar,
Kerahkan seluruh tenaga. Kalian harus segera muncul. Baiklah. Setelah mengakhiri teleponnya, Tracy mengangkat wajahnya sambil menatap Daniel. Dia sekarang terlihat begitu gugup dan panik. Mendengar percakapan pendek Tracy tadi, ia sepertinya dapat menebak. Mungkin Tracy sudah menemukan keberadaan Daniel. Mungkinkah dia benar-benar tidak meninggal? Daniel segera membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Lalu diam-diam mengirimkan pesan kepada otak di balik semua ini. Nona Tracy, apa perlu? Paula bertanya pada Tracy. Tidak perlu menahannya. Biarkan saja dia pergi. Tracy membukakan matanya. Dengan muram menatap kamar mandi. Bab 1548. Dalang di balik layar itu sejak awal telah mengetahui bahwa permainan ini tidak dapat diteruskan lagi. Ia harus secepat mungkin turun tangan. Tracy juga mengharapkan agar mereka segera mengambil tindakan. Secepat mungkin mereka bergerak. Secepat itu pula pertempuran ini dapat segera selesai. Semakin mereka mengulur-ulur waktu, maka keselamatan Daniel akan semakin terancam. Oleh karena itu, Tracy hanya memainkan permainan mereka untuk mengalahkan mereka sendiri. Membiarkan mereka memenangkan pertempuran ini. Untuk memancing mereka semua keluar dari tempat persembunyian mereka. Namun, mengambil tindakan ini juga memiliki risiko. Sekarang anak-anak juga ikut terseret ke dalam masalah ini. Jika Naomi tidak dapat menemukan Daniel yang sebenarnya tepat pada waktunya, maka untuk sementara pihak lawan akan memenangkan keadaan. Direktur Tony dan Sanjaya terus bersikap objektif dan penuh tanggung jawab dalam mengurusi pemeriksaan DNA ini. Sesuai dengan rencana semula, mereka membawa dokter ke dalam ruang bermain untuk mengambil darah anak-anak dengan alasan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu, mereka kembali ke ruangan presdir untuk mengambil darah Daniel. Saat itu juga, Daniel telah kembali dari kamar mandi dan duduk di atas sofa menyantap steak dan menikmati segelas anggurnya. Ia telah ditahan begitu lama, sehari-harinya hanya dapat minum air putih atau air tajin. Sekarang ia telah merdeka sepenuhnya, sehingga ia tidak perlu berpura-pura lagi. Lagi pula, menurut orang di balik layar itu, seandainya Daniel masih hidup pun, mereka tidak akan membiarkan orang-orang Tracy menemukannya. Sekarang, Daniel ini adalah Daniel yang sebenarnya. Jadi, ia sama sekali tidak perlu khawatir. Ia cukup makan dan minum dengan baik sambil menunggu hasilnya. Sebaliknya, Tracy justru begitu cemas. Ia mengkhawatirkan anak-anak yang mungkin akan berpikir berlebihan, serta mengkhawatirkan keselamatan Daniel. Kalau tabib dewa benar-benar menyelamatkannya, maka selama ini Daniel pasti diobati olehnya. Namun, tabib dewa tidak memiliki resep obat yang diberikan oleh tabib Hansen sebelum meninggal. Sekarang waktunya begitu mendesak. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sudah sejauh mana proses pengobatannya saat ini. Bahkan, tidak ada satupun yang tahu Daniel sebenarnya terluka atau tidak dalam peristiwa kebakaran itu. Yang Tracy tidak mengerti adalah, mengapa tabib dewa mau membawa Daniel, bahkan tanpa menghubunginya. Selain itu, apa kakaknya mengetahui hal ini? Pikiran Tracy dipenuhi dengan pertanyaan, membuatnya kalut. Presdir Daniel, sebelum pengambilan darah, tidak boleh mengonsumsi minuman anggur. Dokter mengingatkannya dengan hati-hati. Minum beberapa teguk saja tidak akan menjadi masalah. Daniel menggulung lengan kemejanya dan mengulurkan tangannya kepada dokter. Dokter mengambil beberapa tabung darah, lalu dengan hati-hati menyimpannya dan membawanya ke ruang medis perusahaan untuk diperiksa. Sebelumnya, Sanjaya telah meminta rumah sakit untuk membawa alat-alat pemeriksaan. Seluruh masalah di perusahaan itu harus diselesaikan hari ini juga. Para direktur dan petinggi perusahaan pun masih berada di ruang rapat untuk menunggu hasil pemeriksaan. Berapa lama hasilnya dapat keluar? Tanya Sanjaya. Aku akan segera memeriksanya. Dokter menjawab. Kita dapat segera mengetahui apa Presdir benar-benar terkena racun. Namun hasil pemeriksaan DNA membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Baik. Saniaya menganggukkan kepalanya dan membawa Cody serta 2 direktur senior lainnya pergi mengikuti dokter masuk ke dalam ruang medis. Kesehatan mental Direktur Tony saat ini sedang menurun. Namun ia masih berusaha sekuat tenaga berkata kepada Tracy. Tracy, jangan khawatir. Kami percaya padamu. Kamu berkata seperti ini.
Berarti kamu percaya padanya dan tidak mempercayaiku. Daniel bertanya tidak senang. Aku percaya dengan Presdir Daniel yang sebenarnya, jawab Direktur Tony. Daniel pun tercengang. Kalau ingatannya tidak salah, Direktur Tony seharusnya tidak mengetahui identitas aslinya. Namun, sekarang ini, Direktur Tony tidak mengatakan apapun lagi. Ia hanya menatap Tracy lekat-lekat, lalu berbalik meninggalkannya. Namun, kondisi kesehatannya yang kurang baik saat ini membuatnya berjalan dengan lemas. Winnie segera menghampiri untuk menopangnya. Hati Tracy begitu tersentuh. Saat menghadapi masalah chip waktu itu, ia begitu gigih mempercayainya. Namun, tanpa disangka, orang yang terus percaya padanya sejak awal hingga akhir justru Direktur Tony. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.